Biarkan aku berbicara. Jangan memotong pembicaraanku. Mereka akan menjemputku pukul 6 malam ini. Dan setelah itu, aku tidak akan berada di sini lagi. Aku akan berada di tempat yang semua kalian tidak mengetahuinya. Dan aku akan menemukannya dengan rasa bangga. Selama ini, aku mencari suatu kebanggaan dalam diriku. Namun, aku hanyalah seorang pelacur. Pelacur yang sukses. Dan semua lelaki yang bertemu denganku akan memimpikan hasrat mereka. Hasrat untuk mengangkat tangan dan menghantamkannya ke wajah mereka. Ayah. Ayahku adalah seorang petani yang miskin dan bodoh. Iya, bodoh. Dapat dilihat dari cara ia bertanam, cara ia menjual kerbau yang sudah diracun oleh musuhnya, dan cara ia memukuli ibu. Seperti kebanyakan keluarga yang lainnya, aku memiliki banyak saudara, laki-laki dan perempuan. Pada saat malam datang, semua akan pergi tidur bersama, seperti anak ayam di dalam kandang. Lalu pada saat musim dingin, kami semua akan kedinginan. Dan saat musim panas semua akan mencret. Lalu akan berbalik ke balik bilik dan mati. Ayah akan selalu memukuli ibu, terutama saat anak laki-lakinya mati. Namun, saat anak perempuannya yang mati, ayah akan menyuruh ibu untuk membasuh kakinya, pergi makan, lalu akan pergi tidur. Ayah akan selalu punya makanan, walaupun di rumah tidak ada persediaan makanan, dan ibu sangat pintar menyembunyikan makanan di balik tungku. Aku tidak dekat dengan ayah dan ibu. Aku lebih dekat dengan paman. Paman. Paman akan selalu mengizinkanku duduk di sebelahnya, lalu mengajarkanku membaca dan menulis. Saat ayah dan ibuku mati, paman mengajakku ke Kairo. Paman menyekolahkanku di sana. Saat aku lulus sekolah dasar dengan nilai yang sangat memuaskan, paman membelikanku jam tangan yang sangat bagus, lalu mengajakku ke bioskop. Aku sangat senang sekali karena aku belum pernah ke bioskop. Namun, saat film diputar, menampakkan seorang perempuan yang menari dengan paha yang terbuka. Lalu di sisi lain, aku melihat perempuan dan laki-laki sedang berciuman. Dan di sisi lain, aku melihat perempuan dan laki-laki sedang berpelukan. Aku tidak mampu melihat paman. Aku menutup wajahku dengan tangan.
paman melihatku, lalu berkata, "Firdaus, seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh berpelukan dan berciuman jika belum menjadi suami dan istri." Namun aku tetap takut menatap paman. Bahkan sampai rumah pun, aku tidak berani berdekatan dengan paman. Tiba-tiba, paman mendekat. Sangat dekat. Lalu tangannya mulai menelusup ke balik selimutku. Ke pangkal paha. Perut. Lalu mulai menekan dadaku dengan lembut. Paman sering melakukannya. Ya, paman sering melakukannya. Saat lulus sekolah menengah, paman menikahkanku pada Tuan Mahmud dengan imbalan mas kawin 2 kali lipat. Tuan Mahmud, yang kini menjadi suamiku itu, berumur 60 tahun. Dan aku masih berumur 19 tahun. Tuan Mahmud memiliki bisul yang membengkak selebar dagunya. Pada saat bisulnya kering, aku membiarkannya menciumiku. Namun saat bisulnya basah, membengkak, banyak nanah, dan bau bangkai anjing, aku selalu memalingkan muka. Ia akan selalu mengawasiku saat aku mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Lalu ia akan memukuliku saat aku melakukan kesalahan. Waktu itu pernah aku ketahuan membuang sisa makanan di tempat sampah. Lalu ia akan memukuliku. Ia memaki-makiku. "Firdaus, apa ini? Dasar kau neraka jahanam, kau akan membuatku semakin melarat." Ia memukuliku dengan keras. Aku tidak kuat. Aku berlari ke rumah paman. Namun paman malah berkata, "Firdaus, seorang suami yang baik akan selalu memukuli istrinya. Mari, kuantar kau kembali kepada suamimu." "Mengapa kau kembali? Apa pamanmu tidak memberikanmu makanan?" Lalu ia akan memegang lenganku dengan kuat dan membantingku. Ia mengeluarkan seluruh nafsunya seliar binatang. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke jalanan. Berbekal dengan ijazah sekolah menengah, aku berniat mencari pekerjaan. Namun rasa haus tak tertahankan. Aku mengunjungi kedai yang berada di seberang jalan untuk meminta minum. Dan di sanalah aku bertemu dengan Bayomi.
Bayomi mengajakku istirahat di rumahnya. Ia berkata bahwa ia mempunyai 2 kamar dan hanya 1 kamar yang ia tempati. Saat sampai di rumahnya, ia mempersilahkan aku untuk tidur di kamarnya yang memiliki ranjang. Sedangkan ia akan tidur di kamar yang tidak memiliki ranjang dan berniat untuk tidur di lantai. Namun aku menolaknya. Akulah yang akan tidur di lantai. Namun, saat mataku hendak terlelap, Bayomi memegang lenganku dengan lembut, mengiringku ke kamar. Entah mengapa saat itu, aku rela merebahkan diriku. Dan tangannya yang lembut mulai mengusap wajahku. Sejak saat itu, aku terus tidur dengan Bayomi. Saat musim panas, musim dingin, dan musim-musim selanjutnya. Namun lama-kelamaan, aku mendengar gunjingan tentang betapa rendahnya harga diri seorang wanita yang tidur bersama lelaki tanpa status pernikahan. Awalnya aku diamkan. Namun makin kelamaan, gunjingan itu semakin memekakkan telingaku. Kuberanikan bertanya pada Bayomi saat ia pulang dari kedai. Namun, ia malah menamparku, membantingku ke atas ranjang, lalu menindihku dengan kuat dan memukuliku hingga aku tak mampu untuk memberontak. Namun sebisa mungkin aku memberontak. Ku tinggalkan Bayomi. Aku kembali ke jalan dengan masih berbekal ijazah sekolah menengah. Titik-titik air mulai perlahan jatuh, membasahi seluruh tubuhku. Dengan baju tipis yang kukenakan, aku terlihat seperti telanjang. Namun ku dengar sayup-sayup suara mobil berhenti di belakangku. Lalu aku melihat seorang laki-laki turun, memegang lenganku dengan lembut, lalu mengantarkanku masuk ke dalam mobilnya. Hangat benar rumahnya. Ia membantuku menanggalkan baju, membuka sepatuku, lalu mengantarkanku ke kamar mandi. Lalu ia memandikanku dengan air yang hangat dan sabun yang wangi. Setelah itu, ia membopongku ke atas tempat tidur. Nafasnya wangi. Setiap sentuhannya pun lembut dan dalam. Aku bangun saat matahari yang hangat mengenai sekujur tubuhku. Aku langsung mengambil pakaianku, mengambil tasku lalu berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba lelaki itu menggenggam tanganku, lalu menyelipkan uang 10.000 pon dalam genggamanku. Aku senang sekali. Aku tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Dan uang itu seakan mengungkap tabir dalam hidupku. Mulai saat itu dan seterusnya, aku akan berjalan dengan kepala yang tegap dan menatap orang langsung di matanya.
seakan mengembalikan kebahagiaanku. Aku seperti seorang anak yang baru saja membongkar mainan dan baru mengetahui cara memainkannya. Mulai saat itu, setiap laki-laki yang datang kepadaku dengan nafas yang bau, aku akan selalu berkata tidak. Dan setiap laki-laki yang datang dengan jari yang kasar dan kotor, aku akan langsung meninggalkannya. Aku hanya menyukai laki-laki dengan nafas yang harum dan jari jemari yang lembut. Aku jadi mahir menentukan nilai diriku. Aku mendapatkan banyak uang, apartemen yang mewah, serta uang tabungan di bank. Dan bisa dikatakan bahwa aku adalah seorang pelacur yang sukses. Mulai saat itu, aku makin sering bertemu dengan laki-laki di kalangan atas. Dan di antara mereka semua, Hussein-lah yang sangat berbeda. Hanya dia satu-satunya lelaki yang menolak tidur denganku. Bukan karena tidak mampu membayarku, namun ia mengatakan bahwa pekerjaanku itu adalah pekerjaan yang tidak terhormat. Aku sangat marah. Aku berusaha untuk mengusirnya saat itu. Namun aku berpikir kembali. Kata-katanya membuatku berpikir dan aku ingin menjadi wanita yang lain. Sejak saat itu, aku mencoba untuk melamar pekerjaan. Dengan berbekal ijazah sekolah menengah, aku dapat bekerja di sebuah perusahaan. Dan disitulah aku bertemu dengan Ibrahim. Karena hanya berbekal ijazah sekolah menengah, aku hanya bisa menjadi karyawati rendahan dan bekerja di sepetak ruangan. Namun aku memiliki teman bernama Fathiyah, dan aku juga dapat memandang Ibrahim. Ibrahim, seorang laki-laki yang tampan dan memiliki rasa hormat. Ia memiliki kejujuran di setiap tatapannya. Ibrahim tidak pernah menyentuh, namun ia selalu bisa membuat hatiku bergetar. Fathiyah sepertinya mengetahui bahwa aku menyukai Ibrahim. Pada suatu ketika, Fathiyah bertanya kepadaku, "Firdaus, kau menyukai Ibrahim kan?" Aku tahu, karena kau selalu menatap dan tersenyum saat Ibrahim lewat di depanmu. Iya kan, jujur saja kau. Aku tahu kau pasti menyukai Ibrahim. Lalu aku akan tersipu malu dan menunduk. Pada suatu ketika, aku bertemu dengan Ibrahim. Kami bercakap cukup lama. Aku bercerita tentang masa kecilku dan perjalanan hidupku. Ibrahim juga bercerita tentang perjalanan hidupnya dan kehidupan yang ia harapkan.
Kami setelah bercakap agak lama, pada akhirnya menyerahkan diri satu sama lain dengan pelukan yang hangat. Saat itu dunia seolah dalam genggamanku. Esoknya aku berangkat bekerja. Teman-teman kantorku menggodaku dan bertanya mengapa aku selalu tersenyum. Aku hanya bisa menunduk dan menjawab, aku sedang jatuh cinta. Di saat yang bersamaan, aku melihat Ibrahim lewat di depanku. Namun ada banyak teman-teman di kantor yang mengelilinginya, lalu menjabat tangannya satu persatu dan mengucapkan selamat. Aku bingung. Aku bertanya kepada salah satu teman di kantor, dan katanya, kemarin Ibrahim telah bertunangan kepada seorang anak gadis, anak dari direktur. Hatiku hancur dan sedih. Nyeri sekali rasanya. Aku tidak pernah merasakan sakit yang sesakit ini. Aku sudah bertemu banyak lelaki. Aku sudah sering dipukuli. Tapi yang kali ini rasanya lebih nyeri dan membuatku lebih merasa sesak. Barangkali aku sebagai pelacur sudah terlampau rendah dan tidak pernah merasa terhina lagi. Namun hal ini membuatku merasa seperti terhimpit. Mungkin memang aku tidak ditakdirkan untuk mendapatkan apa yang aku harapkan. Sekeras apapun aku berusaha. Mungkin kebajikanku seperti kebajikan orang miskin. Tidak pernah dianggap sebagai suatu kualitas, melainkan suatu kedunguan. Aku menyadari kenyataan. Aku tak perlu menjadi apa yang aku impikan. Menjadi pelacur yang sukses lebih baik daripada menjadi seorang suci yang sesat. Dan kini, aku menjalani hidupku seperti sebelumnya. Dan aku berani menaikkan harga atas diriku. 30 pon? Tidak masalah. Jika ada laki-laki yang datang padaku, aku akan menawarinya dengan harga yang paling tinggi. Saat sudah sepakat, kita akan berangkat bersama. Uang sudah di tangan. Begitulah caraku menjadi pelacur yang sukses. Bahkan, para petinggi negara berebut untuk membayarku dengan harga yang paling tinggi. Pada saat itu, aku pernah dijebloskan ke penjara oleh seorang pejabat. Namun, aku sanggup membayar pengacara dengan harga yang paling tinggi. Aku dibebaskan dari segala tuduhan dan hukuman. Dan pengadilan memutuskan bahwa aku adalah seorang wanita yang terhormat. Kini aku belajar. Untuk mendapatkan sebuah kehormatan, aku harus mempunyai uang dengan jumlah yang sangat besar. Aku pernah menyumbangkan uang-uangku pada lembaga sosial
dan koran-koran serta majalah memuatku. Mereka mengatakan bahwa aku adalah seorang warga negara yang patut dicontoh dan seorang wanita yang terhormat. Sejak saat itu, untuk mendapatkan suatu kehormatan dan nama, aku hanya perlu mengambil uang di bank. Tetapi, hidung lelaki selalu mempunyai cara untuk mencium uang orang. Beberapa laki-laki datang kepadaku dan bermaksud untuk melamarku. Namun jejak sepatu suamiku masih di tubuhku. Aku selalu menolaknya. Datanglah lelaki lainnya, seorang germo. Aku pun menampiknya, namun ia berkata, "Firdaus, kau harus memiliki seorang germo untuk melindungimu dari germo-germo yang lain dan juga melindungimu dari polisi." Namun aku berkata tidak. Namun dia terus meminta dan mengancamku. Lalu aku mengadukan ancamannya kepada polisi. Namun ternyata hubungannya dengan polisi lebih baik daripada hubunganku dengan polisi. Aku tak bisa mengadukannya. Ia hanya tertawa menyaksikanku dari jauh. Saat aku hendak pulang ke rumah, ia mengikutiku. Ia mengeluarkan pisau dari sakunya. Dan sejak saat itu, Marzuk menjadi bagian dari hidupku. Ia mengambil bagian lebih banyak dari diriku. Aku yang harus bekerja keras, namun ia yang menikmati hasilnya. Hidupku sudah tak sebebas seperti dulu. Lalu aku berniat untuk mencari pekerjaan lagi. Aku ingat bahwa aku masih memiliki ijazah sekolah menengah. Namun Marzuk berkata, "Buat apa kau mencari pekerjaan, Firdaus? Bukannya sekarang kau sudah memiliki pekerjaan?" Ingat, Firdaus, di dunia ini hanya ada dua golongan. Golongan majikan dan budak. Dan wanita yang hidup sendiri sepertimu tidak akan pernah menjadi majikan. Aku geram. Lalu terjadilah pertengkaran hebat antara aku dan Marzuk. Marzuk mulai mengeluarkan pisau dari dalam sakunya, namun tanganku lebih cepat dari tangannya. Aku mengambil pisau itu, lalu aku menancapkannya ke lehernya. Lalu aku menancapkannya ke seluruh tubuhnya. Marzuk mati. Dan setelah itu, aku menjalani kehidupanku yang bebas seperti sebelumnya. Aku menaikkan harga atas diriku. Aku tetap menjadi pelacur yang sukses. Suatu siang, saat aku sedang menyusuri kota, tiba-tiba ada mobil mewah yang berhenti di depanku. Lalu ia memintaku untuk ikut bersamanya. Namun aku mengatakan bahwa hargaku terlampau tinggi. Namun ternyata ia seorang pangeran. Ia mampu membayarku. Saat aku sudah bersamanya, setiap gerakannya ia selalu bertanya kepadaku, "Apakah kau menikmatinya?"
Aku akan menjawab iya. Lalu ia bertanya lagi, apakah kau menikmatinya, Firdaus? Iya. Lalu ia akan bertanya sekali lagi dan aku menjawab tidak. Saat ia mengeluarkan uang dari dalam sakunya, aku merasakan amarah dalam diriku. Kurebut uang itu lalu kurobek-robek seperti aku sedang merobek-robek semua laki yang pernah aku temui. Ayah, paman, Marzuk, Ibrahim, Tuan Mahmud. Lalu dia membelalakkan mata. Ia kaget bahwa perempuan yang lembut sepertiku bisa melakukan hal itu. Ia tidak tahu bahwa aku bisa saja menusuk lehernya. Tiba-tiba ia berteriak. Lalu para lelaki dengan berseragam datang. Pangeran itu berkata, "Tangkap dia, Pak. Dia adalah seorang pembunuh." Iya, aku memang seorang pembunuh. Namun aku tidak melakukan kejahatan. Aku hanya membunuh orang yang jahat. Kau itu pembunuh. Ibumu juga seorang pembunuh. Tidak. Di dunia ini, yang melakukan kejahatan hanyalah seorang lelaki. Para pria itu lalu memborgol tanganku dengan borgol besi. Lalu memasukkanku ke dalam penjara yang pengap. Aku dihukum sampai mati bukan karena aku telah membunuh seorang laki-laki, namun karena mereka takut. Jika aku hidup, maka kebenaran akan terungkap. Aku bisa saja dibebaskan jika aku menulis surat kepada presiden. Namun aku tidak mau dibebaskan. Aku lebih baik mati karena kejahatan yang aku lakukan daripada karena salah satu kejahatan yang kalian lakukan. Sebentar lagi, mereka akan menjemputku. Lalu besok pagi, aku sudah tidak akan berada di sini lagi. Aku akan berada di tempat yang aku akan menempuhnya dengan rasa bangga. Bangga karena telah mengungkapkan kebenaran yang liar dan berbahaya. Rentang hidup takkan lama, kelak manusia